perawatan filter baru saya kasih makan. Saya kasih aja sekarang. War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan saya Indra Baskara. Pada video kali ini saya akan membagikan cara-cara merawat kolam ras ya. Jadi pada dasarnya kalau kita memelihara ikan nila dengan sistem ras, pada dasarnya yang kita pelihara adalah airnya ya. Sama saja kita dengan memelihara air. Jadi jika air dalam kondisi yang ideal untuk ikan nila, maka ikan-ikan nila yang kita pelihara otomatis akan sehat, lincah, dan nafsu makannya rakus ya. Itu otomatis jika diimbangi dengan bibit yang bagus, otomatis ikan nila itu akan tumbuh besar ya, tumbuh besar. Jadi seperti di video saya ini terlihat ikan-ikan saya ini banyak mengambang-ambang gitu ya di seputaran pancuran yang berasal dari pompanya. Padahal di sini sudah ada aerator ya, sudah ada aerasi dari aeratornya saya. Jadi kondisi seperti ini lumrah terjadi ya, nggak usah panik. Nah itu ikan-ikan berkumpul di sana, sepertinya agak sedikit kekurangan oksigen. Ini dari kemarin juga, kemarin sore itu dikasih makan, kemarin siang dikasih makan, dan habisnya itu agak lama ya, malah ada sedikit sisa ya. Nah kondisi-kondisi seperti itu adalah sebuah indikator ya bahwa filter kolam ras kita itu perlu dilakukan pemeliharaan ya. Jadi kalau nah itu terlihat juga debitnya agak kecil. Nanti setelah filter-filter ini dibersihkan, termasuk pompanya dibersihkan, nanti akan terlihat ya perbedaan itu. Nah itu pancurannya itu terlihat lemah ya, tidak seperti biasanya. Karena di pompanya dan di saluran selang-selangnya itu ada banyak bukan sumbatan sih, karena tidak menyumbat, tapi banyak tempelan-tempelan lemak-lemak atau kotoran-kotoran ikan ya yang menempel di baling-baling pompanya sama di selang-selangnya. Itu nanti akan kita bersihkan juga. Namun kalau saya biasanya untuk memelihara perawatan filter ras ini, jadi untuk di kolam saya ini yang 2x2 meter ketinggian 80 cm ini kan ada 3 chamber filter ya. Yang ini chamber mekanis juga, tapi chamber vortex ya, chamber vortex untuk pengendapan. Kemudian ini yang kedua, chamber filter mekanis juga, jaring nelayan. Kemudian yang itu di sana adalah chamber biologis ya, chamber biologis sekaligus rumah pompa ya, rumah pompa. Dan nanti akan kita lakukan perawatan juga hanya di pompanya saja dan saluran-salurannya ya. Jadi untuk pada video kali ini saya akan perawat hanya yang ini, chamber pengendapan, atau banyak orang yang menyebutnya chamber vortex ya, karena nanti ada sistem vortexnya itu nanti diputer gitu airnya, jadi endapannya akan turun ke bawah. Kemudian yang di sana chamber biologis. Untuk yang filter mekanis jaring lain ini tidak saya pelihara ya, karena 2 hari lalu sudah saya pelihara dan kondisinya ini masih jernih ya. Kalau untuk memelihara ikan nila masih cukup jernih, jadi belum perlu saya pelihara. Mengapa seperti itu? Gini, jadi ini kan saya ini masuk di ranah hobi ya, kalau saya ini belum yang usaha
perikanan gitu, masih ranah hobi, tapi jadi sambilan lah istilahnya. Jadi kalau tiga filter ini saya rawat sekaligus dalam satu waktu, itu akan terasa capek ya. Selain itu juga untuk filter mekanis jaring nelayan ini karena ikan saya sudah besar dan kotorannya cukup banyak ya, jadi ini untuk saat ini khusus yang filter mekanis jaring nelayan ini saya bersihkan ya, saya flush itu maksimal 4 hari, seringnya saya 3 hari sudah saya bersihkan lagi, supaya air yang dihasilkan tetap prima ya, artinya tetap jernih. Selain itu juga mengapa saya pelihara maksimal 4 hari, karena untuk mengurangi jentik-jentik nyamuk ya. Jadi itu tetap akan ada menempel jentik-jentik nyamuk yang Chironomus ya kalau nggak salah, itu warnanya merah-merah gitu, atau banyak yang menyebutnya cacing darah ya. Jadi pada saat kondisi filter biologis terutama pompa itu dan vortex ini sudah kurang prima ya, maka air yang diputar melalui sistem ras ini pun debitnya berkurang ya. Jadi ada dua kemungkinan mengapa ikan saya itu saat ini agak kurang nafsu makan dan itu istilahnya cengep-cengep ngambang ya di atas kayak cari oksigen itu. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah kadar amoniak yang agak tinggi ya. Itu kan otomatis mengurangi nafsu makan ikan. Karena apa? Karena debit air tidak secepat biasanya ya saat kondisi pompa sudah dibersihkan. Yang kedua, karena debitnya itu agak kecil, jadi akan mengurangi oksigen terlarut ya yang ada di pompa itu. Nanti setelah dibersihkan akan terlihat kok perbedaannya. Perbedaan yang pertama, kucuran airnya itu, kemudian yang kedua ikannya itu akan banyak berada di bawah, nggak ngambang-ngambang gitu ya. Saat ikan berada di bawah artinya ikan itu merasa nyaman dan fit ya. Nah, jadi itu kondisi yang ideal. Jadi ini agak jarang sih saya nguras perawatan filter sampai ikannya seperti ini. Biasanya sebelum kondisi ikannya agak letoy gini, biasanya sudah saya kurasin. Cuma karena kemarin saya ada kesibukan keluar kota, jadi ini untuk yang pompa sudah 2 minggu ya, 2 minggu tidak saya bersihkan. Rutinnya 1 minggu sekali itu saya bersihkan ya. Nanti kita perlihatkan juga cara-cara membersihkannya. Oke, lanjut persiapan ya, persiapan perawatannya. Oh ya, ada satu lagi. Jadi nanti perawatan yang saya akan lakukan adalah membersihkan itu rumah pompa dan saluran-salurannya serta pompanya. Kalau untuk filter biologisnya tidak saya bersihkan, karena kalau dibersihkan nanti malah bakteri-bakteri pengurai amoniaknya itu malah takutnya mati ya, jadi itu untuk biobol-biobolnya nggak boleh terlalu sering dibersihkan. Sama saya akan nanti membersihkan ini, membuang endapan-endapannya, sama nanti saya akan memflush saluran ya dari central drain itu di bawah sana yang menuju ke chamber pengendapan atau vortex ini ya. Mengapa harus saya flush? Karena tidak semua saluran yang mengalir dari tengah-tengah itu kan jalurnya lewat bawah, kemudian naik di sini dengan mengandalkan gravitasi ya. Itu
tidak semua kotoran tuh terangkat naik ke chamber filter ini ya. Jadi sebagian itu akan mengendap karena kan bentuknya U gini ya. Nah, dari bawah, dari dasar kolam itu ada lubang-lubang pipa. Itu saya pakai ukuran 2 in, turun membentuk huruf U ya. Untuk huruf U udah sampai sini, nanti naik lagi. Nah, kemudian di atas sini saya bentuk seperti apa ya, huruf S itu. Kalau sistem vortex kan seperti itu. Jadi nanti akan saya flush ya. Kenapa harus saya flush? Karena untuk mencegah nanti airnya tekor ya di chamber biologis itu. Karena tekor, kalau nanti sampai tekor, jadi yang disedot lebih besar daripada yang mengalir dari kolam ke filter ini, maka nanti yang di chamber biologis sana airnya akan kesedot semua, kemudian akan memenuhi kolam utama ini, kemudian sampai batas ini nanti kan ada selisih ya, bisa dilihat, nanti akan naik melalui lubang ini, kemudian akan mengalir lagi ke filter biologis ini. Jadi sebagian, tidak semua air nanti mengalir melalui filter ini semua, sebagian akan ke sini. Nah, itu yang disebut tekor ya. Ini disebut tekor. Jadinya percuma kalau saya hanya membersihkan pompanya saja, maka itu harus satu paket, pompa sama saluran-saluran dari central drainnya ke sini. Itu jadi berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya biasanya terpisah membersihkan central drain dan pompa, jadi itu harus sepaket ya teman-teman, perlu diingat. Itu untuk menjaga supaya debit pompa dan yang mengalir dari kolam ke chamber filter mekanis tetap sama ya, biar menjaga keseimbangan itu, sehingga fungsi resirkulasinya akan tetap optimal. Oke, kita persiapan membersihkan pompanya ya. Kita sumpal-sumpal dulu ini filternya, saluran-saluran filternya. Ini biasanya pakai ini ya, pakai plastik. Oke, ke bawah ini saya sumpal pakai plastik, kemudian saya matikan pompanya. Saya matikan pompanya. Kalau aerator saya biarkan hidup ya teman-teman. Oke, saya terbiasa nanti ini membersihkan pengendapannya dulu. Ini jadi ada ya, jadi saya ada lubangnya atau lagi. Dan ini di bawah ini ada stop kran ya, saya tutup dulu. Oke, nanti akan terlihat ya ininya, bentuk filter vortex saya. Oke ya, jadi itu terlihat filter pengendapan saya menggunakan sistem vortex ya. Jadi dari central drain air menuju ke sini melalui pipa di bawah dasar kolam, kemudian naik. Ini saya kasih stop kran, kemudian ini saya bagi dua ya, dengan seperti ini ya. Ini jadi ukurannya 2 in, dan ternyata waktu awal saya bikin kolam ini ternyata masih tekor ya dengan pipa 2 in melalui bawah. Kemudian akhirnya saya tambahkan saluran tambahan dari dasar kolam, tapi saya kasih di pojok ya, karena kotoran juga biasanya ngendap di pojok. Jadi itu ada, saya tambahkan lubang lagi ya, cuma saya tembuskan di sini ya, saya tembuskan di sini. Dan ini setelah di dalam kolam sana ada pipa ke bawah menuju dasar kolam ya. Jadi ini nggak murni vortex jadinya. Jadi saran aja untuk teman-teman yang
mau bikin kolam dengan metode ras dengan ukuran yang mirip-mirip dengan saya, kalau bisa lubang sentral pipa sentral drainnya itu yang menuju ke filter mekanis itu minimal 2 in, tapi ada 2 buah ya kalau bisa, jadi biar nggak tekor. Ini jadi dari awal bikin sampai sekarang ini sudah beberapa kali saya lakukan modifikasi ya untuk kolamnya. Jadi begitu. Nah, kemudian ini nanti kotoran-kotoran yang menempel sama lumpurnya juga akan kita bersihkan. Kemudian saya akan peragakan membersihkan atau memplas ya pipa dari central drain sana yang menuju ke sini ya, supaya nanti enggak terjadi tekor ya di pompanya sana, supaya seimbang in sama outnya. Oke, ini bisa dicabut dulu biar lebih maksimal gaya gravitasinya ya. Jadi ketinggian kolam kan 80 cm, kemudian itu tinggi dari dasar sampai lubang itu sekitar 25 cm. Nanti akan terlihat bagaimana kotoran-kotoran yang di flush ya. Jadi ini sebagian kotoran di endapan sudah saya bersihkan ya teman-teman. Nah itu saya bersihkan, nanti bisa diolah menjadi pupuk. Oke, kita peragakan ya cara memplasnya ini. Nah, ini tinggal dibuka aja, ini kan terlihat kotorannya keluar. Wah, itu teman-teman. Nah, sudah agak bersih, kelihatan sudah agak bersih. Kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi. Ini nanti kita bersihkan dulu ya airnya. Kita bersihkan kotoran-kotorannya tadi. Sampai habis, nanti kita flush ulang lagi. Oke ya, jadi ini endapan yang tadi di flush sudah saya bersihkan. Oke, kita lanjut di flush lagi ya saluran dari central drain ini. Oke, sampai sejajar airnya dengan pipa ya. Oke, sudah terlihat bersih. Kita tutup lagi. Nah, sekarang kita buang airnya ini. Iya. Jadi dari indikator air yang keluar dari pipa yang berasal dari central drain itu sudah lumayan jernih ya, artinya pipa dari central drain itu ke filter mekanis ini sudah relatif lebih bersih ya. Oke, sekarang kita buang lagi airnya ini biar lebih maksimal. Oke ya, endapan-endapan yang tadi flush dari central drain sudah saya bersihkan. Oke, selanjutnya dibuka lagi ya sampai penuh. Nah, itu teman-teman. Jadi cara kerja portek itu seperti itu ya. Air diputar sehingga benda-benda padat akan mengendap di bawah ya. Nah, itu seperti itu. Air diputar. Oke. Nah, ini ada lubang tambahan nih yang modifikasi. Oke, kalau udah sampai sini kita buka. Oke, wah ternyata masih banyak kotorannya. Itu yang nempel-nempel ya, apa-apa. Oke, nanti itu mengendap juga. Oke, nanti airnya akan sampai sini. Ini masih kita tutup yang ke filter mekanis dari nelayannya. Oke, sekarang kita lanjut membersihkan pompanya itu ya di sana. Oke, ini kabel-kabel sudah saya cabut. Saatnya
kita ambil ya. Nah, tuh ruang, ambil embernya. Kita cabut dulu. Ya, ini pompanya di dalam ember sini ya teman-teman. Yang bawahnya saya lubangi. Jadi di sini saya ada pompa, ada sama lampu UV-nya ya. Oke, lanjut kita bersihkan. Ya, ini lampu UV-nya. Kita keluarkan dulu. Diamankan. Ya, jadi begini teman-teman. Rumah pompanya saya masukkan dalam ember. Oke ya. Nah, nanti kita bersihkan ya baling-balingnya ini. Kotor. Nah, ini kita buka. Kita buka ya. Buka. Ya, itu teman-teman. Jadi terlihat kotor ya ini baling-balingnya. Makanya debitnya agak lambat. Sama ini nanti di selang-selang ini juga banyak endapan-endapan ya menempel di dinding dalamnya. Nanti kita bersihkan juga. Untuk baling-baling ini kita bersihkan dengan disikat aja ya, disikat ini bersih ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut bersihkan baling-balingnya. Ini saat membersihkan, sambil bersihkan ini ya, ini kadang-kadang ada pasir nempel tadi jatuh. Ini di magnet permanennya, jangan sampai nanti saat dipasang kembali pasir-pasirnya ikut terbawa masuk ke ruang pompa ya. Nanti khawatirnya merusak dan bisa mengurangi performanya. Ya, lanjut teman-teman, kita bersihkan ini selangnya. Di sini ya, ini terlihat endapan-endapannya. Nanti kita bersihkan ya dengan cara di sogrok-sogrok ya, pakai besi beton. Kita bersihkan kayak gini. Kalau teman-teman punya sikat kecil disambung aja. Oke ya, dari sisi satunya juga kita bersihkan ya, sogrok-sogrok gini, menghilangkan endapan-endapannya. Lanjut kita flush pakai air ya, kelihatan kotorannya. Nah, ini udah bersih. Oke ya teman-teman, setelah kita rakit kembali, setelah dibersihkan, kita masukkan rumah pompa dan rumah lampu UV ini ke dalam chamber biologis ya. Jadi kenapa lampu UV ini saya tanam juga di ember rumah pompa ini, tujuannya adalah supaya ikan-ikan pembersih jentik nyamuk ya, ikan sepat ini ada di chamber filter biologis ini tidak menjadi buta ya. Jadi dia tidak bisa masuk ke
ruangan dimana ada pompanya ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Ya, kita rakit kembali. Kita colokkan lagi kabel-kabelnya. Oke, untuk yang kabel lampu UV sudah kita masukkan ke listrik. Sekarang kita lanjut ke yang pompa ya. Sekaligus kita lihat hasil kucurannya. Oke, udah kita colokkan. Ya, signifikan sekali ya teman-teman, hasilnya bisa terlihat ini kucuran airnya itu sekaligus sebagai penambah pelarut oksigen ke dalam air ya, sekaligus itu meningkatkan debit air yang tersirkulasi ke dalam filter ya teman-teman. Nanti setelah 1 jam atau 2 jam itu ikan langsung akan terlihat berada di bawah ya, dan lincah kembali dan fit kembali, sehingga nafsu makannya kembali seperti semula. Oke ya teman-teman, ini kondisi kolam saya setelah sekitar 40 menit ya setelah selesai perawatan filter. Terlihat ikan-ikannya sudah nggak pengap-pengap di atas dan sudah pada mendem. Oke, saya tag video dari sini ya, ini karena udah mataharinya udah mulai bersinar, jadi agak silau kalau dari sisi yang biasanya itu. Ini setelah perawatan filter, level-level air saya ke normal kembali ya, dengan diisi air dari PDAM sudah normal. Nah, ikan terlihat sehat-sehat, lincah ya. Itu udah ada yang beberapa makan lumut-lumut di dinding kolam. Atau coba kita kasih makan aja sekarang. Seharusnya sih kita tunggu 1 jam atau 1,5 jam ya, atau 2 jam lah. Berhubung saya mau ada kegiatan ini, setelah ini saya kasih aja nggak apa-apa. Wah, terlihat ya teman-teman ya perbedaannya. Ini ikan lincah sekali. Wah, ini memang jatah makan paginya agak mundur sedikit ini jamnya. Ini UVL sebenarnya 1,5 jam ya setelah selesai filter, perawatan filter baru saya kasih makan. Itu sekarang karena sudah lumayan nafsu makannya meningkat sekali nih dibanding kemarin sore. Ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman yang memiliki kolam di depan rumah yang mungkin dimensinya mirip-mirip dengan punya saya ini. Jika dirasa bermanfaat dan teman-teman menyukai video saya ini, silahkan tekan tombol like ya. Dan jika teman-teman ingin menyaksikan video-video saya berikutnya seputar kolam ikan nila, silahkan tombol subscribe ya untuk mendapatkan update-update video-video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Terima kasih.